Jadi di akhir tahun 2023 kemarin, kita dikejutkan sama terbongkarnya kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Timah. Dengan ditetapkannya beberapa direksi dan mantan direksi sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung. Mau tahu ceritanya? Ayo kita bahas. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Ada 4 hal yang saya mau bahas dari dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di atas. Pertama, konstruksi perkara. Jadi ceritanya PT Timah yang produksinya mulai menurun karena wilayah IUP atau izin usaha pertambangannya banyak dikuasai penambang liar, yang infonya di backup sama oknum APH, mulai mencari solusi dengan membuat kesepakatan sewa beli alat peleburan dan timah hasil produksi dari penambang liar tadi dengan harga yang sudah dimarkup pula. Jadi gini, kamu punya sawah dan ada sekelompok orang bersenjata yang selalu mencuri padimu sesaat sebelum panen. Bukannya mengejar si pencuri, kamu malah menyewa alat pengolahan padi dan membeli gabah dari si pencuri tadi. Pertanyaan pertama, apa mungkin direksi membuat perjanjian senilai itu tanpa diketahui komisaris, menteri, dan DPR? Jadi gini, setiap direksi dalam BUMN, apapun yang dia lakukan, itu harus ada laporan atau tembusannya kepada komisaris. Dan komisaris tahu, artinya menteri harus tahu. Kalau menteri harus tahu, artinya DPR pasti tahu, karena menteri harus punya pertanggungjawaban kepada DPR. Jadi kalau mereka semua tahu, kenapa dibiarkan? Pertanyaan kedua, apa mungkin direksi, komisaris, menteri, dan DPR penggantinya juga nggak tahu? Jadi di tahun 2019, walaupun presiden kita nggak ganti, tapi kan ada pergantian kabinet, dan beberapa dari pejabat itu diganti. Baik itu direksi, komisaris, bahkan kan menterinya ganti. Jadi walaupun menterinya ganti, direksinya ganti, komisarisnya ganti, mereka harus tahu apa yang sudah terjadi dalam hal ini di PT Timah. Lalu kalau mereka juga tahu perkembangannya, kenapa didiamkan? Pertanyaan ketiga, apa mungkin gubernur, wali kota, bupati, dan Forkopimda dalam hal ini TNI, Polri, jaksa, dan hakim juga nggak tahu? Jadi gini, gubernur, wali kota, dan bupati itu punya kewenangan terkait perizinan, terlepas dari perizinan yang diberikan oleh Kementerian SDM dan urusan bisnis yang diurus sama Kementerian BUMN. Tapi dalam hal ini gubernur, wali kota, bupati juga punya kewenangan tentang site dan lokasi tambang yang ada di wilayah mereka. TNI, Polri, jaksa, dan hakim yang ada di wilayah itu juga pastinya akan tahu. Lalu kalau mereka semua tahu, kenapa nggak ada penindakan? Kenapa izinnya, prosesnya terus dibiarkan berjalan? Itu penting buat dijawab. Pertanyaan keempat, apa mungkin media besar yang punya kontributor di daerah nggak tahu? Jadi setiap media besar itu biasanya punya kontributor atau perwakilan di setiap provinsi. Dan itu tujuannya untuk mengumpulkan berita terkait provinsi tersebut. Jadi kalau mereka punya perwakilan di situ, nggak mungkin dong wartawannya nggak tahu tentang praktek kerjasama ilegal tadi. Terus kenapa nggak pernah ada pemberitaannya? Itu penting buat dijawab. Sementara itu dulu ya, poin selanjutnya kita bahas besok.